Bagi jemaat yang baru datang boleh mengambil tempat mungkin di kanan kami, masih kosong. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan beribadat di minggu kedua masa Advent. Marilah kita membersihkan diri, datang mendekat kepadanya, memasuki ruang Maha Kudus dari Allah kita, sambil mempersiapkan diri, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menikmati keteduhan kasih-Nya. Mari kita bersatu. Kristus yang sudah kita terima itu, kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kita pun menjadi agen damai di tengah-tengah dunia ini, sambil menanti kedatangannya yang kedua kali. Jemaat dimohon berdiri. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Marilah secara bertanggapan kita mengucapkan Sakaria 9 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai berbahan yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Marilah kita memuji Dia dengan menyanyikan Putri Sion, nyanyilah. Putri
Terpujilah Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sungguh agung dan mulia karya keselamatan bagi kami, manusia yang telah terpisah karena dosa. Sungguh sempurna dan ajaib kasih pengorbanan-Mu bagi kami, manusia yang terhilang karena dosa. Kami umat-Mu datang dalam kerendahan hati, menjawab panggilan ilahi untuk beribadah kepada-Mu ya Allah, memuji dan memuliakan Engkau. Biar kiranya ibadat kami hari pagi hari ini hingga boleh selesai nanti, terus dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Raja Damai, Putra Daud, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, berdoa jadilah kehendakmu di sisi surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya cacat, dan kuasa, dan hidupnya sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman komunal kita secara bertanggapan dari Katekismus Heidelberg bagiannya yang ketiga. Apa doa yang ketiga? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya, berilah supaya kami sekalian manusia menyangkal kehendak sendiri dan dengan tidak membantah mematuhi kehendak-Mu satu-satunya yang baik, agar dengan demikian setiap orang memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya dengan kerelaan dan kesetiaan yang sama seperti malaikat-malaikat Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, tidak akan mengaku dosa komunal maupun dosa pribadi kita. Namun sebelumnya kita direntak semua pujian, sucikan hatiku, oh Tuhan. pengakuan dosa komunal bersama-sama. Ya Tuhan yang Maha Pengasih,
kami cenderung membantah dan melawan rencana Tuhan ini berlaku. Kami menyesal karena seringkali dengan menjalankan tugas panggilan yang Engkau berikan kepada kami dengan seluruh hati. Kami belum mampu hidup dengan kesetiaan dan kebenaran. Ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Berilah kami kekuatan untuk menyapa diri dan dengan rendah hati menerima kebenaran. Bantulah kami untuk selalu taat pada perintah-Mu dan melaksanakan tugas panggilan yang Engkau berikan. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun dan membimbing kami dapat hidup sesuai dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setelah mengaku dosa pengenal, mari kita mengaku dosa kita secara pribadi. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami telah mengucapkan pengakuan dosa pribadi kami kepada-Mu Tuhan. Namun kami tahu Engkau melihat hati kami, ada dosa-dosa yang tidak mampu kami ucapkan ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang melihat dan mengenali. Kiranya Kau menerima pengakuan dosa pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, nama berdoa. Amin. Efesus 1 ayat 7 dan yang ke-8. Yang adalah jaminan bagi pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini di minggu kedua kita akan berdoa syafaat. Dan seperti biasa di bulan-bulan yang lalu, kita akan berdoa bersharing bersama dengan jemaat yang ada di dekat kita, saling menguatkan. Dan ini adalah rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, boleh saling menguatkan sesama jemaat. Sebelum saya berdoa secara umum, Bapak Ibu boleh saling menanyakan pokok-pokok doa apa yang akan didoakan oleh jemaat yang ada di sekitar sebelah kiri, kanan, ataupun di belakang. Dan setelah itu kita akan berdoa bersama.
selesai, kita akan berdoa secara umum, dan setelah itu berikan kesempatan Bapak Ibu untuk mendoakan rekan jemaat yang ada secara pribadi. Kita akan berdoa secara umum, ada beberapa pokok doa yang akan kita ungkapkan bersama. Hanya sebagai warga negara, kita tentu wajib mendoakan bangsa dan negara kita. Akan terlebih kita sebagai warga gereja, kita mendoakan pergumulan yang ada di dalam gereja kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah kekal yang senantiasa kami puji dan muliakan. Dalam kesempatan di hari ini Tuhan, kami akan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur karena boleh melewati agenda penting beberapa minggu yang lalu, yaitu pemilihan kepala daerah. Kami tahu Tuhan menyertai dan terus mengendalikan akan agenda ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Dalam surga, kami tahu ada beberapa pihak, beberapa golongan bahkan pribadi yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara, tidak puas dengan apa yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah. Tapi kami tahu bahwa Engkau senantiasa menjaga dan mengikat sehingga bangsa kami tidak akan terpecah belah dengan berbagai-bagai perbedaan itu. Terus dipersatukan karena bangsa negara ini Tuhan yang dirikan. Tuhan akan menjaga dan melindungi kami. Yang berdoa untuk proses selanjutnya ya Tuhan, untuk penetapan hasil secara resmi oleh KPU. Tuhan kiranya menyertai akan saudara-saudara kami di lembaga ini Tuhan, sehingga boleh bekerja dengan baik, boleh menyelesaikan semua tugas dan apa yang menjadi keputusan itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan, apa yang Tuhan tempatkan di kota kami, bahkan di negara kami. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, umat-umat dalam berbagai-bagai pergumulan, masalah, dalam pertumbuhan perkembangannya Tuhan. Tuhan terus menyertai kami. Biarlah semua program-program pelayanan Tuhan berkati agar itu semua berbunga untuk memuliakan nama-Mu di muka bumi Tuhan. Kami tahu ada beberapa jemaat antara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, bahkan dalam pergumulan masalah-masalah keuangan. Tuhan sebagai pribadi, Tuhan kiranya menolong mereka, menguatkan iman mereka dan senantiasa bergantung berharap hanya kepada kami juga sebagai satu keluarga rumah tangga Tuhan. Dalam iman kami sehari-hari, kami tahu banyak sekali masalah dalam rumah tangga keluarga kami. Tuhan kiranya menolong kami, berbeda antara suami istri bahkan anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan dalam semuanya itu. Bahkan Tuhan mungkin ada keluarga rumah tangga yang sedang diambang kehancuran, di ujung perceraian bahkan. Tuhan kasihanilah kami ya Tuhan. Tetap persatukan kami, teguhkan iman kami untuk senantiasa boleh bersatu dalam rumah tangga keluarga yang sudah Engkau bentuk. Terima kasih Allah dalam surga. Inilah ucapan syukur, inilah permohonan doa syafaat kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk sesama jemaat. Ya Tuhan, inilah doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, Mazmur 66 ayat 13 dan 14 akan menuntut kita dalam memberikan persembahan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sambil mempersiapkan persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi We Give Thanks. Bapa kami dalam surga, kami telah memberikan persembahan
Dan kami sadar itu semua berasal daripadamu. Kami mengembalikan kepadamu sebagai ungkapan syukur kami tanpa paksaan Tuhan. Biar Tuhan berkenan akan apa yang kami persembahkan ini. Biar apa yang sudah terkumpul ini boleh kami gunakan dalam berbagai program penyelayanan di gereja kami, bahkan kemanapun Tuhan berkenan kami akan menggunakan persembahan ini Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan akan membarui kita dalam firman-Nya yang akan disampaikan pendeta. Selamat pagi semua, Bapak Ibu. Senang bisa berada di sini lagi setelah sekian lama. Dan dari tadi saya lagi berpikir sama Tuhan, saya lupa kapan setelah kemarin. Tapi seingat saya tahun ini ada satu kali, cuma saya lupa. Dan makin lama makin jarang ada kesibukan, dan terutama ada Pak William dan Ibu Michelle di sini toh, sehingga sudah ada gembala lokal yang saya masih ingat ketika masa-masa saya hampir setiap bulan kemari waktu itu, dan masa-masa itu juga harus colok hidung setiap kali kemari. Aduh, sedih sekali. Minggu ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, suatu minggu yang indah, yaitu ketika kita menantikan sesuatu. Kita yang hidup di dalam gereja perjanjian baru memang sedikit membingungkan, ya. Apa sih yang dimaksudkan dengan Advent? Karena Advent adalah berasal dari kata kedatangan, jadi sedang menantikan sebuah kedatangan. Maka ketika gereja merayakan Advent, apa yang sedang kita rayakan? Apa yang sedang kita nantikan? Nah, ini menarik. Beberapa gereja yang sangat tradisional itu melarang untuk merayakan Natal sebelum tanggal 25. Lagu-lagu Natal juga tidak boleh dinyanyikan, hanya boleh lagu-lagu Advent. Karena mereka sungguh-sungguh ingin menyimpan sampai puncak pada tanggal 25. Saya rasa juga tidak salah demikian, karena kita berusaha untuk ini. Tapi sekarang Natal di bulan November sudah dirayakan toh. Akhir November yang lalu sudah banyak sekali KKR Natal. Nah, menurut saya setiap gereja punya pandangan yang mungkin sedikit berbeda, walaupun bukan major buat saya, karena mereka merayakan Natal sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga mereka ingin sekali tanggal 25. Kalau 30 November sudah Natal, nanti tanggal 25, apalagi yang mau dirayakan, ya? Kalau 30 November sudah Natal, cookies sudah dibuka, toples sudah dibuka, 25 nanti tidak ada apa-apa lagi, ya? Jadi memang harus disimpan. Tetapi yang merayakan Natal sebelum tanggal 25 juga memiliki prinsip yang menurut saya tidak salah. Karena apa? Kita memperingati kedatangan Yesus yang pertama, tapi kita semua sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua, yang menurut saya lebih penting lagi. Kedatangan Yesus yang pertama sangat penting, tapi yang kedua jauh lebih penting, karena itu adalah penyempurnaan dari segala sesuatu. Jadi kita tidak usah memusingkan mengapa banyak lagu Natal sebelum tanggal 25. Sesuai dengan hati nurani masing-masing, apakah kita mau merayakan Natal atau tidak. Saya sendiri sebetulnya secara pribadi saya lebih suka yang pertama. Let's keep the song for Christmas. Tapi saya tidak mungkin mengatakan yang merayakan Natal sebelum itu adalah salah. Saudara, jadi kita ada dalam posisi sedang memperingati kedatangan yang pertama, tapi at the same time kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam setiap penantian selalu ada tantangan, betul tidak? Ya, menantikan bayi yang akan lahir tuh seru ya. Nah, Anda sedang menantikan. Yang sedang menantikan pacar seru toh? Gitu ya. Dia tadi pagi lirik saya loh. Cuma satu kali saja, tidak ada lagi lirik-lirikan berikutnya. Wah, itu sedih gitu ya.
dia tiap minggu lirik saya loh. Kapan dia mulai menegur saya? Gitu. Nah ini juga menantikan, saudara. Apalagi sudah dipacarin lama, 7 tahun dipacarin, kapan dia mau melamar saya gitu ya. Saudara, menanti itu begitu berat, begitu panjang. Dan dalam ketika kita menanti seringkali dan tidak jarang banyak orang menyerah. Nah sudahlah, kok menanti terus sampai kapan? Betul ya? Kita dilirik-lirik terus sampai kapan gitu ya, sampai kapan yang melirik ini mau menyatakannya gitu ya. Gitu. Saudara, apapun yang kita nantikan itu penuh dengan perjuangan. Sebagian besar di sini juga ada yang menantikan kapan resiprokasi selesai ya. Itu juga penting gitu ya. Atau yang bukan resiprok juga menantikan kapan saya dipromosi kerja, udah capek, kapan saya naik. Semua menanti penuh. Yang jualan juga kapan menanti ada order, betul tidak ya? Semua menanti, yang sakit juga menanti kapan saya sembuh. Menanti itu tidak mudah. Biarkan Dilan saja yang menanti itu. Karena sulit dalam menanti. Saudara, ketika kita menantikan Tuhan Yesus itu juga sesuatu yang tidak mudah. Berapa banyak dari kita yang berpikir, mungkin Yesus tidak akan pernah datang. Mungkin Yesus hanya janji-janji saja. 2000 tahun dia bilang dia akan datang. 2000 tahun gereja memberitakan Yesus akan segera datang, tapi dia kok tidak datang-datang gitu. Saudara, kita sedang menanti. Persoalannya, apakah kita menanti dengan yang Paulus katakan dengan steadfast hope, pengharapan yang tidak pernah berhenti, karena dia pasti datang. Nah, di dalam penantian ini kita sebetulnya sedang bertempur. Saudara, bertempur bukan hanya sekedar dengan musuh dari luar, seperti fisik kita berperang dengan musuh, tapi juga bertempur dengan diri kita sendiri. Bertempur dengan diri kita sendiri, apakah kita mau memiliki steadfast hope, pengharapan yang tidak goyah. Ribuan tahun, banyak orang yang gugur, tapi juga banyak orang yang bertahan. Maka kita ada di camp yang mana? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang sudahlah? Dan dunia akan terus menawarkan, mensupport kita untuk mendukung yang sudahlah. Tapi dunia juga, Christ Chapel Manado di sini bergabung dalam sebuah komunitas untuk yes, we believe that He is coming. Dan itu menjadi kekuatan iman bagi kita. Saudara, di dalam pertempuran ini supaya kita tidak jatuh, kita butuh untuk terus bertempur bersama-sama dengan saudara seiman. Dan terutama kita juga membutuhkan keberanian untuk bertempur. Keberanian itu lebih, sebetulnya courage ya. Buat saya itu lebih daripada sekedar keberanian, tapi keinginan juga untuk terus bertempur. Pagi ini kita akan coba membaca bagaimana Yesus menekankan hal ini. Kalau kita tidak memiliki semangat, kita tidak memiliki courage untuk terus bertempur menantikan Raja di atas segala Raja yang akan datang, mungkin kita harus dikuatkan lagi. Dan firman Tuhan pagi ini bagi kita akan menolong kita. Saya mengajak kita untuk membuka Matius 10 ayat 34 sampai, tadinya saya diminta 36, tapi saya sedikit nakal sampai 39 pagi ini. Sedikit lebih lama, oke ya? Sekitar 2 jam lah kurang lebih. Matius 10 ayat 34 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertaruhkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah firman Tuhan
yang tidak bersalah dan tidak akan membawa kita kepada kesalahan. Firman Tuhan yang tidak sugar coating. Tahu sugar coating? Kasih yang manis-manis dulu. Tapi firman Tuhan yang benar dan diberitakan dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami baru saja membaca firman-Mu. Mungkin kami tidak mengerti. Mungkin kami tidak mau mengerti. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami mau mengerti dan kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, seluruh hati dan kehidupan kami boleh tertransformasi oleh kebenaran ini. Karena itu kami memohon agar Allah Roh Kudus sendiri menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita semua pasti mau hidup bagi Kristus toh? Masa ada sih kalau saya tanya dalam keadaan normal belum mabuk gitu ya? Kalau sudah mabuk ya lain jawabannya toh. Mau gak hidup bagi Kristus? Pasti mau. Apalagi baru pulang dari KKR toh, malu dong sama aki-aki, opa-opa umur 84. Kalian tidak semangat, malu toh. Malu, semua ingin melayani Tuhan. Kalau tidak ingin ada yang ada lain. Tapi persoalannya seringkali keinginan kita hanya terletak di mulut. Betul tidak? Suasana, apapun suasananya kalau mendorong kita untuk semangat ya kita semangat toh. Maka itu menjadi pertanyaan besar, benar nggak kita mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan? Benarkah kita mau hidup bagi Tuhan? Dan kalau kita hidup bagi Tuhan, Tuhan itu kadang-kadang bicara sangat pedas. Kau bekerja, dan sesudah bekerja, engkau harus mengatakan, inilah hamba yang setia, inilah hamba yang tidak layak untuk menerima apapun juga. Setelah memang begitu banyak hal yang menjadi sesuatu yang menjadi tidak seperti yang kita bayangkan. Saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan, ayat ini begitu bicara hal yang mungkin saudara pernah dengar tapi tidak pernah mau bayangkan. Oh, Yesus datang bukan untuk membawa damai. Tadi ayatnya dikatakan oleh pembaca Advent bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Bukankah itu yang kita dengar selama ini toh? Tetapi pembaca Advent kalau Anda dengar bagian pertamanya aja Anda salah. Karena pembaca juga membaca bagian kedua bahwa damai yang dimaksud adalah damai seperti apa. Saudara, seringkali ada dua hambatan besar ketika kita tidak bisa melayani Tuhan. Nah, pagi ini Yesus menjelaskan kepada kita dua hambatan besar ini. Ayat ini mengatakan demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Sebenarnya sebuah paradoks. Yesus adalah Raja Damai. Dia harusnya datang membawa damai. Tetapi mengapa dikatakan dia tidak membawa damai? Saudara, ada satu kesalahan yang sudah sistemik di dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena salah Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan satu kata dan itu menjadi problem sebetulnya. Kenapa dikatakan bahwa di dalam King James Version, dalam Lukas 2 ayat 14 dikatakan demikian. Ini Alkitab yang sangat populer ratusan tahun di negara-negara berbahasa Inggris. Dan kita orang Indonesia juga seringkali sangat ini kan pro bahasa Inggris gitu ya. Bunyinya demikian. Glory, ini ketika malaikat menyampaikan kepada gembala, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Damai bagi semua manusia. Itu sebuah kalimat yang salah translation. Maka bahasa Indonesia itu lebih tepat. Jadi tidak semua yang berbau Inggris lebih baik daripada bahasa Indonesia. But I'm sorry, Mr. English, this is not about your English. His name is Mr. English. I just know this morning. Welcome, Mr. English. Di dalam Lukas 2 ayat 14, di dalam bahasa Indonesia jauh lebih tepat sesuai dengan makna bahasa aslinya yang berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kata itu tidak ada dalam King James Version. Toward all men.
Ini hanya kepada manusia yang berkenan. Jadi pertanyaannya, apakah Yesus membawa damai? Yes, kepada orang yang kepadanya dia berkenan. Nah, Anda mulai berpikir, masa seperti itu kok Yesus ini kasih? It's not my problem. Kalau saudara mau berdiskusi dengan Tuhan mengapa begitu, saudara tanya nanti ya. Jangan sekarang. Kalau sekarang saudara harus pergi sana. Belum mau toh? Saudara, kata damai, sering kali kita mengerti damai begitu salah. Damai itu tidak ada keributan. Damai itu tidak ada kesusahan. Damai itu selalu hidupnya tenang, tidak ada masalah. Mungkin tidak salah mendefinisikan damai sedemikian, tetapi itu bukanlah damai yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bukan damai di antara manusia satu dengan manusia lain, tetapi inilah damai di antara Allah dan manusia. Ada konflik antara Allah dan manusia. Dan konflik ini yang Allah hendak pulihkan. Maka Yesus datang ke dalam dunia akan membawa damai kepada manusia yang berkenan kepadanya. Maka ini mau menyatakan kepada manusia yang ada dalam hidup, manusia yang bertobat, manusia yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Maka manusia yang berkenan di sini bukanlah karena Anda kaya, bukanlah karena Anda pintar, bukanlah karena Anda sehat, bukan karena Anda cantik, tapi karena Anda merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus dan mau bertobat atas segala dosa-dosa. Maka dan percaya bahwa Dia mengampuni dosa kita. Inilah manusia yang berkenan kepada-Nya. Saudara boleh menambah kekayaan, boleh menambah emas, boleh menambah apapun juga, itu tidak pernah membuat kita dikenang oleh Allah. Alkitab mencatat begitu banyak raja-raja yang kaya harus hancur binasa. Sejarah juga mencatat begitu banyak raja berkuasa dan orang kaya, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 51 bahwa kamu menyangka aku membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku, ini kata Tuhan Yesus, bukan damai, melainkan pertentangan. Kenapa? Karena ketika saudara mengikut Kristus, itulah titik awal saudara akan berbeda dengan dunia. Ketika orang Israel, Yahudi tahun pertama, abad pertama, percaya menjadi murid Tuhan Yesus, itulah awal. Satu sisi mereka memiliki damai dengan Allah, tapi titik awal orang Yahudi tidak suka dengan mereka. Saudara yang pernah membaca kisah para rasul atau yang mengikuti saya kisah para rasul, jelas para murid justru mengalami penganiayaan. Saudara, 300 tahun lebih orang Kristen tidak pernah bisa beribadah seperti ini. Mereka underground, mereka bersembunyi, mereka takut karena mereka disiksa. Saudara tidak perlu baca sejarah, baca Alkitab kisah para rasul saja, saudara akan tahu bahwa ketika orang-orang itu percaya, mereka dikejar. Lukas mencatat mereka diseret dari dalam rumah. Saudara, diseret itu bukan ditangkap, saudara. Ditangkap kan langsung ditangkap di borgol. Hari ini tidak ada kriminal yang diseret. Artinya mereka bertahan tetapi diseret keluar dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini menjadi bahwa Yesus bilang stop peace kepada dunia ini, tapi peace kepada Allah. Ini terjadi pertentangan dan mereka terus berjuang. Kalau orang Kristen abad pertama tidak berjuang, maka kita mungkin hari ini tidak ada, atau mungkin dengan cara lain saya tidak tahu. Tapi kalau mereka semua tidak mau berjuang, maka tidak ada pengabaran Injil, tidak ada abad berikutnya, tidak ada reformasi, tidak ada penginjilan dan misi modern, tidak ada orang Belanda sampai di tanah Manado ini, saudara. Kalau tidak mereka melanjutkan perjuangan untuk pengabaran Injil. Dan jauh kalau kita tidak meneruskannya, maka kita juga mungkin harus bertanya-tanya apa yang terjadi 100 tahun dari sekarang. Terus Yesus melanjutkan dalam ayat 36, ayat 35-36, bahwa aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya,
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau ayat ini dibaca di luar konteks ya, orang bingung sekali, orang Kristen gila. Jadi Kristen dipisahkan loh. Begitu jadi mantu dipisahkan, dibikin ribut, dibikin ini. Saudara mengerti ayat ini seperti itu kalau dibaca sekilas ya. Tapi sebetulnya Yesus sedang mengutip sebuah perkataan Nabi Mika di dalam Mika 7 ayat 6. Dalam Mika 7 ayat 6, pada zaman itu Raja Ahaz begitu jahat, maka terjadi kekacauan. Karena kejahatan raja, karena pemberontakan umat Israel kepada Allah, maka Mika mengatakan akan terjadi. Lalu umat Yahudi memberontak kepada Allah, akan terjadi dalam Mika 7 ayat 6. Anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Itu di Mika 7 ayat 6. Dan Yesus mengutip dalam Matius 10 ayat 36, dan musuh orang-orang ialah seisi rumahnya. Wow. Yang Nabi Mika membuatkan bahwa ketika umat Allah melawan Allah, ini yang terjadi. Yaitu pertama, bukan hanya mereka meninggalkan Allah, tetapi kekacauan di antara mereka. Saudara, ketika Adam dan Hawa melawan Tuhan, ini persoalannya bukan cuma Adam dan Hawa dengan Tuhan, tapi keturunan mereka juga kacau. Kain dan Habel saling membunuh. Dan kalau saudara baca terus sampai Kejadian pasal yang kelima dan kelima, saudara akan melihat keturunannya semua berantakan. Maka ketika orang melawan Tuhan, sebetulnya poinnya adalah bukan cuma kita dengan Tuhan, tetapi dengan sesama kita akan terjadi persoalan seperti ini. Nah, keluarga akan terpisah, musuh akan bermusuhan atau teman akan bermusuhan di dalamnya. Lalu apa implikasinya kalau Yesus datang? Maka Yesus datang justru akan terjadi hal yang sama, tetapi karena berbeda. Karena berbeda penyebab. Karena terjadi perbedaan pendapat bahwa Yesus datang, kerajaan Allah datang, akan membuat orang kembali menyembah Allah, dan orang yang tidak menyembah Allah akan berlawan dengan yang menyembah Allah, berselisih dengan menyembah Allah. Maka murid-murid pada waktu sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus bahwa jangan berpikir kalau engkau mengikut Yesus maka damai dalam dirimu dan damai di seluruh dunia ini. 300 tahun pertama tidak terjadi, dan setelah itu sampai sekarang pun tidak terjadi. Bahwa dunia tidak menerima Yesus, dunia menolak Yesus, dan mereka yang menolak Yesus akan mengalami hal yang demikian, dan kita juga akan berselisih dengan mereka. Saudara, sehingga ini ayat ini bukan mengatakan kalau saya percaya Tuhan, satu keluarga percaya Tuhan, nanti kita satu keluarga berantem terus. Tidak itu. Tetapi kalau saudara bukan keluarga Kristen dan satu orang percaya Kristen, menjadi percaya Kristus, maka tentu ada pergolakan dengan keluarga, bukan ada pedang di dalamnya. Engkau memiliki damai dengan Allah, pasti engkau akan memiliki pergolakan dengan keluarga, dan itu yang Yesus persiapkan. Seperti kepada para murid, engkau mengikut aku, dunia akan membencimu. Maka sekarang itu dinyatakan kepada kita. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang Yesus ingin katakan. Apakah sekedar itu? Kalau saudara melihat ayat 37 sampai 38, kenapa saya mau masuk ke sana? Karena itu menjelaskan apa yang Yesus maksudkan di dalam ayat 35 sampai 36. Kadang-kadang Tuhan Yesus ngomong tidak ada penjelasan. Penjelasannya harus menggunakan teks-teks yang lain. Tapi seringkali juga Tuhan Yesus ngomong dan langsung segera memberi penjelasan. Yang dimaksud adalah, jika engkau mengasihi ayah atau ibumu lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan yang ketiga, siapa yang tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. 3 kali Tuhan mengatakan tidak layak.
tidak layak, tidak layak. Para guru sudah tahu toh, 3 kali guru sudah bilang murid masih langgar. Itu namanya minta detention seumur hidup tuh. Refleksi tiap jam itu namanya. Saudara, Yesus mengatakan demikian, bahwa engkau tidak bisa mengasihi orang lain, termasuk keluargamu, lebih daripada Yesus. Dan ini mau menjelaskan engkau tidak bisa menempatkan Yesus di bawah keluargamu, di bawah yang engkau kasih. Maka banyak dari kita mungkin lebih mementingkan keluarga, anak daripada Tuhan Yesus. Saudara, jangan salah. Di sini tidak mengatakan yang mengasihi ayah dan ibu lebih daripada pelayanan itu tidak layak. Tidak. Yesus tidak bicara tentang pelayanan. Yesus tidak bicara mengenai kegiatanmu di gereja. Dia bicara dengan hati kita kepada Kristus. Ini berbeda. Karena kalau engkau melakukan pelayanan dari hati kepada Kristus, itu berbeda dengan sekedar saya mau melayani Tuhan, tapi saya tidak mau mengasihi saudara saya atau istri saya atau keluarga saya. Saudara, ini benar. Memang membaca kitab harus berkali-kali. Satu hari Yesus berdebat dengan orang Farisi. Orang Farisi bilang begini, aku sudah tidak punya uang buat orang tuaku. Kenapa? Karena uangnya sudah kukasih ke gereja. Dalam Matius 15 ayat 1 dan seterusnya. Yesus berkata demikian, ayat 5, Matius 15 ayat 5, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati. Dengan demikian orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah dinyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Tuhan bilang. Jadi ada orang bilang uang sudah tidak ada buat papa mama. Kenapa? Sudah kasih gereja. Jadi sudah tidak lagi berlaku. Maka Yesus mengatakan, engkau mengatakan firman Tuhan tidak berlaku untuk menghormati ayahmu dan ibumu, maka engkau tidak layak. Maka Yesus mengatakan engkau tidak layak bagi Kristus. Bagaimana kita menggabungkan ini? Kalau kita mengasihi gereja, tidak mengasihi orang tua, salah. Mengasihi orang tua, tidak mengasihi gereja, juga salah. Setelah Yesus tidak bicara tentang aktivitas kita, Yesus sedang bicara kepada hati. Maka orang Farisi itu berpikir kalau dia memberikan persembahan yang banyak, kalau dia memberikan hidupnya bagi gereja, dia berhak tidak melayani orang tuanya. Padahal Yesus melihat hatinya tidak seperti itu. Hatinya dia ingin mendapat apa? Kehormatan duniawi ini. Dia ingin dipuja-puji sebagai orang yang melayani Tuhan, memberikan segala sesuatu buat Tuhan. Sorry, manusia tertipu, tapi tidak Tuhan Yesus. No, that is wrong. Tetapi di satu sisi yang lain Tuhan juga mengatakan engkau tidak bisa mengutamakan Yesus di lebih rendah daripada keluargamu. Maka bicara mengenai hati di dalam sini. Maka saudara, satu kata yang lain yang dipakai dalam Alkitab dan tidak di Matius adalah kata membenci. Membenci dalam bahasa Ibrani dan dipakai oleh Lukas untuk menceritakan teks yang sama. Kalau engkau tidak membenci ayahmu atau ibumu, maka engkau tidak layak bagiku. Tapi Matius tidak menggunakan kata membenci, tapi menerjemahkan arti membenci, yaitu bukan membenci ayahmu sedemikian, tapi engkau mengasihi keluargamu lebih daripada Yesus. In your heart. Dan kalau bicara in your heart, maka tidak ada satu manusia pun yang tahu kecuali kita sendiri tahu. Di mana hati kita letakkan? Apakah Kristus yang lebih utama atau justru keluarga kita? Saudara, Yesus sangat mengajarkan kita untuk mencintai keluarga. Dalam Matius 15 sangat jelas. Yesus juga mengajarkan sekalipun kita mengasihi keluarga, Yesus meminta kita tidak meletakkan keluarga menjadi berhala dalam hidup ini. Menjadi yang paling utama, yang membuat menjadi driver atau penggerak dari seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini. Banyak orang terjebak dalam hal ini.
Saya harus menghormati ayahku dan ibuku, itu perintah Tuhan. Hukum kelima, sehingga dia melakukan apa saja untuk orang tuanya, sekalipun itu mungkin dia harus meninggalkan Kristus. Saudara, di dalam Matius 10 dan Matius 15:10, tidak boleh mengasihi orang tua lebih dari Yesus. 15, tidak boleh mengasihi gereja lebih dari orang tua. Ini sepertinya kontradiksi toh? Tapi sebetulnya Yesus mau bilang begini, engkau tidak mungkin menaati hukum kelima kalau engkau melanggar hukum pertama. Saudara mengerti? Saya mau menghormati ayahku dan ibuku, tapi karena itu saya mengorbankan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan bilang, absurd, tidak masuk akal. Maka tidak mungkin 10 hukum Allah dari nomor 2 sampai nomor 10 tidak bisa kita lakukan kalau kita melanggar hukum pertama. Saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak mengingini, tapi saya tidak menempatkan Tuhan di atas seluruh hidup saya. Maka ketaatan kepada hukum kedua sampai ke 10 dengan melanggar hukum pertama tidak masuk akal buat Tuhan Yesus. Inilah sebetulnya yang ingin disampaikan. Maka saudara, Yesus ingin mengatakan, hambatan pertama dalam kehidupan mengikut Kristus adalah meletakkan sesuatu di tempat yang salah. Meletakkan keluargamu dalam hal ini, kehidupanmu di atas Kristus. Saudara, Yesus sangat jelas menggunakan kata ayah, ibu, anak, saudara, perempuan, ipar. Itu keluarga toh? Tapi kalau saudara mau lebih pelan lagi berpikir, kenapa kita mengasihi keluarga? Karena keluarga adalah kehidupan toh. Keluarga itu adalah kehidupan. Saudara, di dalam bahasa Mandarin, saya rasa juga dalam bahasa Inggris, saya kurang tahu dalam bahasa Tomohon masalahnya, atau di Kawan-Kawan gitu ya. Saya tahu lagi di sana gitu. Saudara, membangun keluarga itu artinya membangun kehidupan. Saudara, kalau menikah disebut memulai hidup baru toh, bukan memulai dengan suami baru toh, which is ya suami baru juga. Kan yang pertama tuh baru. Tetapi kita mengatakan mau membangun keluarga, membangun kehidupan. Setuju tidak? Ketika saudara merusak keluarga, saudara merusak kehidupan. Maka sebetulnya keluarga yang dimaksud di sini melampaui just relasi fisik jasmani seperti ini, yaitu engkau mengutamakan kehidupanmu di atas Kristus. Karena engkau mengutamakan kehidupanmu di atas Kristus, maka engkau tidak layak bagiku. Saudara, dikatakan bahwa engkau harus memikul salibmu. Saya mau lompat dulu ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya mengatakan begini, siapa yang mempertahankan nyawanya atau kehidupannya, bahasa Inggris pakai life, mempertahankan hidupnya, ia akan kehilangan kehidupannya. Siapa yang kehilangan kehidupannya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sesuatu yang menarik. Yesus mengatakan bahwa yang pertama, jangan mempertahankan kehidupanmu lebih daripada Kristus. Ketika engkau mempertahankan kehidupanmu, engkau akan kehilangan. Ketika engkau justru kehilangan, engkau sebetulnya mendapatkan kehidupan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan mempertahankan kehidupan? Saudara, dalam mempertahankan kehidupan, saudara apa? Saudara tahu, saudara pintar. Kalau saya suruh tulis 1 sampai 10, saudara bisa. Saudara ingin kenyamanan hidup, toh? Saudara ingin punya istri yang baik, suami yang baik. Saudara ingin punya anak-anak yang baik. Saudara ingin punya penghasilan yang baik, kenyamanan hidup. Itulah keluarga, itulah kehidupan. Ketika saudara meletakkan itu di atas Kristus, maka saudara sedang mempertahankan kehidupan saudara. Tapi Kristus mengatakan pada akhirnya engkau akan kehilangan. Seorang dosen konsultasi dengan saya. Dia sedang bergumul dengan kehidupan ini. Dia seorang dosen yang baik, tidak ada neko-neko. Kalau saudara melihat dari sudut pandang dunia, standar dunia, dia tidak ada masalah. Tapi dia memiliki masalah karena dia merasa bahwa anaknya bermasalah. Dia harus jaga anaknya dan dia harus urus anaknya. Tentu bagus sekali tuh. Mama yang mengurus anak dengan mama yang meninggalkan anak, mana lebih bagus? Mama yang mengurus anak. Tetapi dia merasa bahwa dalam mengurus anaknya itu, dia tidak melibatkan Tuhan.
Dia hanya berusaha sendiri. Dia cari dokter, dia cari konselor, dia cari pendeta. Bahkan sudah 3-4 pendeta termasuk saya yang dia minta tolong untuk anaknya. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Tapi ketika dalam perjalanan dia menolong anaknya, ada satu hal yang dia lupa, bahwa dia harus datang kepada Kristus. Dia harus berserah kepada Kristus. Maka di sini ada satu contoh bahwa ketika dia berusaha mempertahankan ini, dia berkata kepada saya, anak saya tambah parah. Tambah parah. Beberapa kali mau bunuh diri, beberapa kali mau loncat cutting. Saya tidak mau menghakimi anak ini dan dia karena saya juga tidak tahu. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Bahwa yang utama bukan sekedar menyelamatkan anak kita, tapi kalau kita bergantung kepada Kristus, maka kita pun bisa menyelamatkan anak kita. Paulus atau penulis Ibrani mungkin mengatakan bahwa jika kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Jika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Lebih kurang seperti itu, saudara. Maka di sini adalah menjelaskan ketika saudara mempertahankan kehidupan saudara, berjuang untuk kehidupan saudara, mungkin saudara akan kehilangan. Kalau saudara bilang, masa sih Pak, banyak orang berjuang, hidupnya enak loh. Oke, tapi saudara belum di titik akhir dari kehidupan mereka tuh. Saudara tidak bisa melihat setelah mereka tidak ada tuh. Saudara bisa melihat yang sudah ada. Begitu banyak orang berusaha, tapi tidak mengutamakan Kristus. Karena pada waktu itu dia akhirnya kehilangan kehidupan. Banyak yang lebih tua dari saya di sini pasti pernah berpengalaman bahwa ketika kita mengejar yang salah, justru yang dikejar tidak dapat toh. Tetapi justru ketika kita berserah, Tuhan limpahkan kepada kita. Yang lebih muda dari saya, mungkin saudara belum percaya. Iya wajar, karena saya juga dulu tidak percaya. Kepada orang yang lebih tua bilang sama saya, kau sudah selesai. Saya belum, saya berjuang. Dan di dalam anugerah Tuhan saya melihat bahwa yes, itulah yang benar. Bahwa kita harus hati-hati. Contoh Yesus mengatakan setiap orang harus memikul salibnya sendiri. Apa maksudnya? Kalau saudara perhatikan, ayat ini sering diterjemahkan, yuk kita pikul salib seperti Kristus. Kalau saudara melihat konteks ini masih jauh dari Golgota. Ini masih jauh dari Getsemani. Para murid tidak pernah bisa membayangkan Yesus akan disalib. Bahkan sampai hari-hari terakhir pun Petrus mengatakan tidak. Maka ini tidak merujuk kepada salib di Golgota. Tetapi salib secara umum di dalam budaya Yunani, pada budaya Romawi adalah untuk memikul segala sesuatu yang dia harus tanggung. His cost sebagai pengikut Kristus. Maka salib di sini bukan berarti dia harus disalib seperti Kristus karena masih jauh. Kecuali ayat ini ditulis sesudah Yesus disalib, tapi itu tidak. Maka persoalan hidupnya adalah bahwa mereka harus siap untuk menanggung segala kos, biaya untuk hidup bagi Yesus. Maka Yesus menekankan sekali lagi, siapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup. Siapa yang fokus pada hanya keberhasilan duniawi, keamanan dan kenyamanan pribadi, dia akan kehilangan hidupnya. Dan saudara, di dalam Matius 24 dikatakan bahwa orang-orang ini Tuhan akan cut, yang kehilangan nyawanya ini bukan hanya dikorbankan, tapi Tuhan akan mengatakan He will cut him in pieces. Seperti kita temukan dalam bahasa Alkitab, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mengatakan Tuhan akan menghukum mereka. Bahasa ini sesuai dengan bahasa Ibrani yang sangat sadis. I will cut him in pieces. Potong-potong, mutilasi. Ya tentunya menyeramkan. Tapi itu semuanya adalah figuratif. Artinya ada sesuatu yang sangat menyedihkan, yang sangat mengerikan terjadi. Saudara jangan bayangkan nanti di neraka orang-orang yang tidak percaya tubuhnya setengah-setengah, tidak seperti itu ya. Ini sangat metaforik, saudara. Bahwa ini adalah bicara mengenai hukuman yang sangat menyedihkan kalau sampai itu yang terjadi. Karena banyak orang yang berusaha untuk hidup dunia ini, tapi dia kehilangan nyawanya. Itu bagaikan cut into pieces. Saudara tidak mau itu toh? Karena itu akan sangat menyedihkan. Saya tidak mengatakan hanya orang yang bekerja bagi dunia
dia akan mengalami. Banyak orang juga bekerja bagi Tuhan, tapi hanya bekerja bagi Tuhan. Dan dia berpikir untuk mendapatkan nama karena melayani Tuhan. Dia pun akan cut into pieces. Maka Tuhan mengatakan dalam ayat terakhir ini, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ketika kita kehilangan nyawa, maka kita dikatakan mati. Kita mati di dalam Kristus. Ketika kita sudah mati di dalam Kristus, kita sudah kehilangan kehidupan karena Kristus, maka tidak ada satupun yang bisa diambil dari orang yang sudah hilang total. Toh, apalagi yang mau diambil? Nyawa pun sudah diambil. Maka Tuhan mengatakan, engkau akan mendapatkan kehidupan ini. Engkau akan mendapatkan kehidupan ini. Saudara, mungkin saudara berpikir, apakah ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus masuk surga? I don't think so. Ini bukan bicara masuk surga, tapi bicara mengenai perdamaian yang tadi Tuhan tawarkan. Perdamaian karena konflik kita dengan manusia sehingga membuat kita bisa memiliki kehidupan ini. Saudara, tadi saya katakan ada dua hal. Orang yang tidak bisa hidup bagi Kristus oleh karena apa? Karena kekhawatirannya akan kehidupan. Baik kehidupan keluarga, dan yang ayat ini bicara kehidupan dirimu sendiri. Ada orang yang terlalu memikirkan keluarga sehingga tidak bisa menempatkan Kristus sebagai yang utama. Ada juga orang yang terus memikirkan dirinya, karena itu Yesus mengatakan dia harus memikul salib. Itu juga menghambat dia untuk menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Maka dua hal ini diterjemahkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang tidak layak. Tidak layak. Tidak layak. Maka ketika kita mendapat cap tidak layak, itu menjadi sangat mengerikan. Saudara, paradoks ini bukan sedang memberikan kita dilema. Saya memikirkan ini lama. Jadi, Yesus dulu atau keluarga dulu? Yesus dulu atau pelayanan dulu? Yesus dulu atau pelayanan kasih dulu? Ini membingungkan. Betul? Tadi saya juga mengatakan bahwa satu sisi melayani Tuhan benar, tapi satu sisi tidak melayani Tuhan juga, tidak melayani orang tua juga benar. Bagaimana? Saya pikir permasalahan kita ada di dalam satu kata. Ketika kita mengatakan mengutamakan Kristus, kita membuatnya menjadi prioritas hierarki. Seakan-akan di luar Yesus tidak penting. Mengerti maksudnya? Jadi mengutamakan Kristus seakan-akan kita hanya Kristus, yang lain tidak. Saya melihat ini ada dilema. Apakah benar kita hidup tidak dengan selain Kristus? Bukankah kita masih harus hidup? Manusia itu tidak hidup dari firman saja, toh dari roti juga, toh dari ragi, dari rica, dari tuna, macam-macam ya, dari soto rusuk gitu ya, macam-macam. Saya pikir bukan itu yang dimaksudkan. Nah, saya belajar dari mentor saya bagaimana mengerti ini melampaui kata prioritas. Karena dalam bahasa Indonesia, saya mencatat dalam KBBI, prioritas artinya satu hal yang didahulukan di dalam urutan sehingga yang lain menjadi tidak penting. Yesus mengatakan dalam Matius 26 nanti sama juga, tidak mengutamakan seperti ini. Nah, tetapi kita bingung kalau orang tua saya sakit dan saya harus melayani hari itu dan cuma ada saya di rumah, apa yang harus saya lakukan? Kalau saudara terjebak matematik prioritas, maka saudara harus melayani Tuhan. Toh tinggalkan orang tuamu yang sakit, yang jatuh. Saya merasa tidak nyaman. Masa saya meninggalkan orang tua saya yang lagi jatuh dan saya pergi melayani? Ada orang yang seperti itu, lalu dia menggunakan ayat ini bahwa saya mengutamakan Kristus. Bertahun-tahun saya memikirkan hal ini. Saudara, ini pergumulan pribadi saya yang sudah lama. Benarkah ini yang dikatakan? Atau ada sesuatu yang sebetulnya belum terungkapkan? Kalau saya harus melayani keluarga, apakah berarti saya harus melayani Tuhan, berarti saya harus meninggalkan keluarga saya? Bukankah ayat ini berkata literal seperti itu? Itu menjadi pergumulan saya. Sampai suatu hari Pendeta Joshua mengajarkan saya sebuah konsep yang sangat indah. Dan saya mulai mengerti. Bukan seperti itu. Kata prioritas yang kita mengerti telah tereduksi maknanya hanya urutan 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 saudara harus pilih 1 toh? Masa pilih 2? Berarti saudara tidak mengerti prioritas.
Dan ini sering digunakan oleh pemuka agama, pemimpin, sering sekali membuat kita bingung jadinya. Kalau kau tidak melayani, berarti kau tidak mengasihi Tuhan. Begitu toh, sering kita dijebak seperti itu. Dan itu menjadi pergumulan saya. Nah, setelah saya ingin memberikan sebuah kata dari pendeta Joshua Lee yang mengatakan mungkin kata yang tepat bukan prioritas, tapi fokus. Kalau fokus kita kepada Kristus, maka kita bisa hidup lebih baik. Apa artinya fokus? Saya punya sebuah gambar gajah yang ingin saya perlihatkan kepada kita semua. Mana gajah saya? Nah, saudara perhatikan gajah ini ya. Semua bisa melihat. Kalau yang di luar tidak bisa lihat, nanti cari gajah. Saudara, gambar ini indah banget. Siapa di tempat ini? Apa yang saudara lihat dari gambar ini? Coba satu kata saja. Apa? Saya udah kasih tahu masalah yang mesti saya nggak boleh kasih tahu. Saya kurang pandai dalam melakukan ini. Gambar apa? Gajah, saudara. Siapa yang bilang gambar awan itu? Ada agak lain dia. Ada lagi, itu gambar kerikil, Pak. Hebat kali kau bisa lihat kerikil di sana. Itu gambar pohon, Pak. Boleh. Tapi semua setuju nggak di gambar gajah? Tetapi ada kerikil, ada awan, ada daun, ada jalanan, ada sinar matahari, Pak. Maka ini yang disebut dengan fokusnya adalah gajah. Yang lain tetap ada. Yang lain tidak menjadi les urutan, tetapi yang lain memperindah fokus. Yang lain memperindah fokus. Kalau yang lain tidak ada, hanya gajah. Saudara yang guru gambar coba ya, gambar gajah. Ini gambar gajah toh? Yang kedua, ini gambar apa? Kira-kira menang sama yang tadi, menang mana lomba? Ini tidak salah toh? Gajah. Tapi ini membuat seakan-akan gajah lebih utama dari yang lain sehingga yang lain tidak ada. Saudara mengerti nggak? Jika saudara memprioritaskan Kristus dengan cara demikian, saudara menjadi orang aneh tidak? Orang aneh. Maka kembali ke gambar yang ketiga, itu gambar yang pertama adalah saudara di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak membuat kita menjadi seperti gajah yang tadi. Itu seperti orang yang memisahkan diri dari kehidupan ini. Tapi Tuhan memberikan kita warna-warni. Ada yang punya orang tua, ada yang punya istri, punya anak, punya pekerjaan, punya keluarga. Itu bagaikan gambar-gambar yang ada mengelilingi gajah. Dan membuat gajah ini menjadi lebih indah, tidak? Menjadi lebih indah. Maka ketika saya mengerti inilah fokus. Kalau anak muda sekarang bilang point of focal, point of view. Point of focal salah ya? Point of view. Inilah yang harusnya kita kerjakan. Maka kalau ini menjadi konsep, kalau saya harus khotbah, di rumah cuma ada saya dan mama saya. Mama saya jatuh, harus dibawa ke dokter. Saya khotbah dan pergi lalu cari orang lain bantu mama saya, atau saya angkat mama saya ke dokter. Saya akan angkat mama saya ke dokter. Karena mama saya cuma punya saya hari itu. Dan saya sedang menggambarkan gajah dengan selis keindahannya. Mama saya akan mengerti kasih Kristus. Orang lain akan melihat saya mengasihi mama saya. Bukan tanpa saya harus meninggalkan Kristus. Inilah vokal, inilah fokus atau vokal. Bukan sekedar urutan. Kalau urutan, maka saya harus pergi khotbah. Biarkan mama saya tunggu saya pulang khotbah. Kalau ada yang tolong, puji Tuhan. Kalau tidak, saya mengutamakan Kristus. Maka saya akan mendengar suara Tuhan Yesus. Hai munafik, pulanglah, kau jangan khotbah hari ini. So that is ayat ini berbicara. Point of view, vokal yang jelas. Fokus. Vokal bahasa Inggris dari fokus, loh. Fokus kepada Kristus bukan berarti meninggalkan yang lain. Saudara harus bijaksana, saudara harus mengerti mana yang harus saudara fokuskan. Kalau fokusnya orang tua, maka orang tua ada di tengah, saudara akan salah. Kalau fokusnya pekerjaan ada di tengah, maka saudara akan salah. Maka Tuhan berkali-kali mengingatkan ini. Kalau saudara baca bagian ayat yang lain, saudara akan mendapatkan makna ini. Setelah pendeta Joshua selesai bicara, saya merenungkan hal itu. Dan sejak hari itu saya berubah. It's not about priority, but it's about fokus. Point of view-nya ada di mana?
is Christ in my heart, maka semua yang saya lakukan dalam rangka saya sedang mengasihi Kristus. Bukan dalam rangka saya menaati Kristus satu sisi dan mengabaikan yang lain. Ketika saya menolong orang tua saya tidak mengabaikan Kristus, karena saya sedang menjalankan perintah Kristus dalam hidup saya. Saudara, dalam pelayanan hidup ini, inilah perjuangan yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa mengutamakan kehidupan tanpa memfokuskannya kepada Kristus. Tapi ketika kita fokus kepada Kristus, kita semua akan memiliki semangat untuk terus berjuang. Saudara, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita semua setelah ini. Waktu kita bicara ini, saya bukanlah orang yang sudah bebas dari segala kekhawatiran. Saya memiliki kekhawatiran. Setiap dari kita memiliki kekhawatiran. Cuma beda model toh, beda model. Saya nggak tahu nanti tua kayak apa. Kalau buka sih ya pasti kayak gini lah. Kalian sudah lihat saya tua sebetulnya. Banyak orang waktu saya umur 30 bilang, kurang lebih saya sudah tahu kalau kau tua kayak apa. Ya pastilah kayak gini gitu. Tapi maksud saya, bagaimana saya nanti tua? Bagaimana nanti saya menjalani hari akhir saya tidak tahu. Apakah saya khawatir? Bisa jadi saya khawatir. Tapi kalau saya percaya bahwa Yesus akan memegang tangan saya pikir itu akan menjadi hope buat saya. Apakah saya punya kecukupan di hari itu? Saya juga tidak tahu. Saya tidak punya tabungan yang bisa meng-cover untuk hidup tanpa kerja setelah umur 70-80, tidak ada. Tapi saya percaya Tuhan yang panggil saya, Tuhan akan setia memelihara saya. Saya tidak tahu. Saya juga khawatir dengan masa depan anak saya. Bagaimana nanti anak saya akan jadi seperti apa? Saya tidak terlalu khawatir dia kerja apa. Saya cuma khawatir kalau dia tidak ikut Tuhan. Bukan soal malu, sedih. Saya khawatir juga. Tapi apakah kekhawatiran saya membuat hidup saya lebih tenang? Tidak. Setiap kekhawatiran hanya membuat saya menjadi lebih lemah, membuat saya menjadi lebih kacau. Karena itu saya letakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kembali fokus kepada Tuhan. Karena ketakutan dan kekhawatiran tidak membuat saya lebih hidup, tapi membuat saya menjadi mundur. Sedangkan Tuhan mengajak kita untuk berjuang, untuk terus maju. Maka jika kita meletakkan fokus yang benar, kita bisa maju. Jangan kekhawatiran menjadi fokus dari hidup kita. Inilah yang ingin Yesus katakan, tidak memfokuskan kehidupan di luar dari Kristus. Saudara, kita akan menyanyikan lagu nanti, tapi saya ingin menjelaskan lagu ini sangat indah dan sangat menyentuh hati saya ketika saya sedang khawatir. Nah, mungkin saudara bingung, bagaimana orang khawatir kok bisa nyanyi lagu ini? Lagu ini menurut saya dikarang oleh Isaac Watts. Saya tidak tahu kenapa Isaac Watts mengarang ini, tapi bagi saya teringat cerita tentang Elia yang stres. Elia adalah seorang nabi yang hebat. Ketika dia melawan 400 nabi Baal, hebat tidak? Hebat kalau nggak baca nggak tahu. Kalau baca baru tahu hebat. Ya kan? Dia yang lain joget-joget, potong-potong kulit, tidak turun air. Dia cuma bilang Tuhan turun air, dia turun. Nah, itu kehebatan pertama. Kehebatan kedua, akibat mencarat dengan tangannya sendiri dia membunuh 400 nabi Baal. Saudara, membunuh satu orang itu susah. Kalau saudara belum pernah, kalau sudah sering mungkin lain. Potong ayam juga susah kalau belum pernah toh. Potong babi apa? Susah. Potong 400 orang itu nggak mudah. Saudara. Kalaupun orang itu tidak melawan, Elia itu akan kelelahan. Betul? Tapi menurut saudara, Nabi Baal itu melawan tidak? Pasti melawan lah. Mereka mau hidup toh, tapi dia bunuh 400 orang. Setelah itu ada kehebatan ketiga yang jarang orang dengar. Ahab marah, mau balik ke ibu kota naik kereta kuda. Paling tidak 1 kuda atau 2 kuda menarik. Tapi apa yang Elia lakukan? Lari. Siapa tiba duluan? Elia. Bagus, semua rajin ke sekolah minggu. Elia datang duluan, saudara. Habis lelah membunuh 400 orang, dia lari duluan dan tiba. Berharap Ahab yang melihat kejadian itu akan memuji dia, kan? Tapi apa yang didapat oleh Ahab? Dia lapor istri. Nah, kadang-kadang lapor istri jadi masalah juga. Dia lapor istri. Lalu istrinya bilang begini, kalau aku tidak membuat engkau seperti Nabi Baal itu, jangan panggil aku istri.
Wow, bukan pujian saudara, bukan hadiah, bukan appreciation, tapi yang didapat adalah hukuman mati saudara. Dia lari, Ahab tuh di atas ya, di Samaria, dia lari turun ke bawah sampai di gunung. Stres, Nabi bisa stres toh. Dan dia berdoa, Tuhan apa yang setelah aku lakukan sedemikian banyak, inikah hasilnya? Dia stres, dia ngoceh sama Tuhan. Hati-hati saudara, ngoceh sama Tuhan sampai limit tertentu oke. Kalau kebanyakan bahaya saudara, ya kan? You ngoceh sama bos aja sekali dengerin, 2 kali dengerin, 3 kali malas dengerin gitu. Apalagi sama Tuhan tuh. Apa yang Tuhan lakukan? Saudara baca baik-baik di Kejadian 1 Raja-Raja ayat 18 terus 19. Sudah Tuhan bilang gitu. Udah ngoceh ya, udah stres ya. Oke, sekarang turun, kerja lagi. Banyak pelayanan di sana. Wow, itu konseling yang paling hebat. Oh kok stres ya, memang kau layak stres. Oh memang kau lagi sedih ya, sudahlah. Kita begitu toh. Tapi Tuhan baca lagi nanti. Sudah? Oke. Sekarang kerja lagi, turun. Di bawah sudah banyak pelayanan. Saudara, cara Tuhan mengkonseling Elia yang capek karena pelayanan adalah kerja lagi. Tenang sebentar, tarik nafas, lari lagi. Nah ini pelari ada yang pelari nggak tahu. Orang lari kalau kecapean begitu toh, tarik nafas, lari lagi. Itu yang terjadi saudara. Tidak ada waktu bagi kita untuk sekedar leha-leha karena kita kelelahan dalam pelayanan. Nah lagu ini begitu saya nyanyi, lagu ini sangat mengingatkan saya. Coba kita lihat teksnya yang pertama. Nanti kita akan nyanyikan bersama. Lagu ini mengajak kita untuk berpikir, apakah saya seorang prajurit dari salib? Apakah itu menjadi pertanyaan kita di masa Advent ini? Apakah saya menjadi pengikut daripada anak domba? Yang kedua, yang berikutnya, haruskah aku takut mengakui perjuangan ini, perjalanan ini, tujuan-tujuan Allah ini? Apakah aku malu menyebut nama Kristus? Inilah pergumulan kita. Ayat kedua, haruskah karena aku sudah diselamatkan, haruskah aku pergi ke surga, tidur di atas ranjang yang nyaman, yang penuh dengan bunga, leha-leha, sementara yang lain bertempur untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan dan melewati lautan darah. Banyak orang bertempur bagi Tuhan dan kita mau leha-leha kan? Ayat yang ketiga. Atau mungkin kita berpikir sudah tidak ada musuh buat kita, sudah tidak ada pertempuran yang harus kita lalui, dan kita berpikir kita tidak harus melawan arus. Ya, membendung banjir oke lah, tapi terlalu literal ya. Maksudnya melawan arus berhadapan dengan dunia ini. Apakah dunia yang hina ini adalah sahabat kasih karunia yang membimbingku menuju dunia? Kita tidak mau melawan dunia ini dan berpikir dunia akan menjadi pembimbing kita untuk semakin dekat dengan Allah. Apakah itu? Kita harus bisa menjawab seperti ini. Yang keempat, tentu, sure, saya harus berjuang jika ikut pemerintah. Karena kita mengatakan kita akan memerintah bersama Allah, kita akan menghakimi manusia. Untuk itu doanya adalah tambahkanlah keberanianku ya Tuhan. Aku tahu itu semua. Kita semua tahu itu semua. Cuma persoalannya kita nggak berani karena kita takut kehilangan kehidupan kita. Nah kita mengatakan jika engkau takut kehilangan kehidupanmu, engkau justru akan hilang. Aku akan menanggung jerih payah, aku akan menanggung rasa sakit, didukung oleh kebenaran firman Tuhan. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 5. Orang-orang kudusmu dalam perang mulia ini akan menang meskipun mereka mati. Mereka akan melihat kemenangan yang sudah di tangan mereka melalui mata iman yang tajam. Dan terakhir, semua him yang bagus akan dimulai dengan perjuangan dan diakhiri dengan consummation. Ketika hari yang mulia itu tiba dan semua bala tentaramu bersinar dan jubah kemenangan di langit itu akan nyata, kemuliaan hanya bagi Kristus, hanya bagimu, hanya bagi Allah. The glory shall be thine. Itulah kemuliaan kita bagi Tuhan. Saudara, kiranya dalam masa Advent ini saudara mau merenungkan lagi kembali apa yang menjadi fokus hidup saudara. Apakah saudara mau hanya hidup nyaman, hati-hati,
into peace, atau saudara mau berjuang? Untuk berjuang, kita semua harus berjuang bersama. Kita butuh keberanian, kita butuh tenaga, kita butuh anugerah dari Tuhan untuk berjuang bersama. Saya masih terus berjuang, rekan-rekan saya masih terus berjuang. Mari kita berjuang bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berbicara. Kiranya setiap kebenaran boleh Tuhan tanamkan dalam hati kami, dan setiap kesalahan Tuhan boleh lalui dan ampuni. Dan Tuhan kiranya setiap pribadi tempat ini boleh merespon kepada kebenaran firman Tuhan, kepada apa yang ingin kami capai dalam hidup ini, yaitu hidup bersama dan untuk Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita lanjut menyanyikan pujian yang indah tadi, ya, kita akan menyambut ada dua rekan kita yang sudah mengikuti kelas pengenalan, ya, inquiries class dalam beberapa kali pertemuan. Dan setelah mengikuti kelas ini juga, kedua rekan kita ini, Ibu Kirei Eliason Oloy Mariana dan Ibu Novia Safrey Kumayas, mempersiapkan diri dan meresponi untuk berbagian bersama dengan kita di Christ Chapel Manado. Saya mengundang Ibu Kirei dan Ibu Novia untuk bisa maju. Ya, jadi Bu Novia dan Ibu Kirei sudah diterima oleh para penatua di pertemuan sebelumnya. Mereka juga sudah menyatakan komitmen untuk menjadi bagian dari Christ Chapel Manado. Dan saat ini kita akan sambut bersama Bapak Ibu dalam kita sekalian. Saya mengajak juga, mari kita menyimak, ya. Selalu kami mengajak dan kita memikirkan bagaimana kita mempersiapkan diri ketika kita membangun komitmen untuk menjadi bagian dari gereja lokal. Dan inilah 5 pertanyaan yang diberikan kepada Bu Kirei dan Bu Novia. Sebelumnya juga mungkin ada di antara Bapak Ibu juga yang sudah menjawab pertanyaan ini. Bu Kirei dan Bu Novia bisa menjawab, ya, sesuai dengan panduan pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan pertama, apakah saudara mengaku bahwa saudara adalah orang berdosa di mata Allah yang secara adil layak menerima murkanya dan tidak memiliki bahwa saudara akan berusaha untuk hidup sebagai pengikut Kristus? Apakah saudara berjanji untuk mendukung gereja di dalam ibadahnya dan pekerjaannya sebaik mungkin? Terima kasih. Apakah saudara menundukkan diri kepada pemerintahan dan disiplin gereja dan berjanji untuk mengusahakan kemurniannya dan perdamaiannya? Terima kasih. Bapak Ibu boleh menghadap kembali ke jemaat. Mari kita sambut Bu Kirei dan Bu Novia. Boleh bersama sama. Kita bersyukur Bu Novia dan Bu Kirei juga terus memikirkan untuk berbagian dalam gereja lokal dan secara khusus di Christ Chapel Manado untuk kita bersama-sama bertumbuh dan melayani Tuhan. Kita berdoa. Mari kita bersyukur.
Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Satu proses yang penting boleh kami lalui bersama dalam kelas Inquires kelas ini ya Tuhan. Kelas pengenalan gereja yang boleh kami adakan, memperkenalkan bagaimana prinsip pengajaran yang dibangun dalam Christ Chapel Manado. Bahkan juga memperkenalkan sejarah, memperkenalkan sistem pemerintahan, memperkenalkan bagaimana kami akan menggumulkan pertumbuhan iman setiap umat yang Tuhan percayakan. Dan Ibu Kire, Bu Novia sudah memiliki komitmen dan dedikasi melalui kelas-kelas yang diikuti. Di saat ini kami boleh bersama-sama menyambut untuk berbagian bersama dengan jemaat Tuhan di Christ Chapel Manado. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati dan menolong kami sekalian, Bu Novia dan Bu Kire juga yang menjadi bagian kami untuk kami bersama-sama terus berjuang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjalankan perintah yang Engkau kehendaki kepada kami semua untuk kami bisa kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Pimpin dan sertailah Tuhan umat-Mu. Bu Kire dan Bu Novia, boleh Tuhan berkati juga untuk menjadi pelayan, menjadi orang-orang yang mau memberi diri dalam pelayanan yang bisa dikerjakan di Christ Chapel Manado. Terlebih Tuhan, kepada setiap kami juga, bila kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus memikirkan untuk mau mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Bila kami sebagai satu jemaat Tuhan memiliki satu fokus yang jelas kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga apa yang kami kerjakan sebagai satu tubuh Kristus sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ini syukur kami mendoakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian, terima kasih Bu Kire, Bu Novia, boleh kembali dan nanti bisa kembali di sini ya, dan jemaat bisa menyambut, menyalami satu persatu sebelum kita kembali. Umat yang diberkati Tuhan, akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita merespons pemberitaan firman, bahkan pengakuan dari kedua prajurit kita yang baru, Kire dan Pia. Dan lagu ini pertanyaan dari Isaac Watts, tapi pertanyaan kita semua, pertanyaan saya pribadi. Apakah kita prajurit Kristus? Betulkah kita laskar Kristus? Am I a soldier of the cross? Oh
Saudara-saudara, kiranya kita semua boleh merenungkan dalam masa Advent ini bagaimana kita mau kembali memfokuskan hidup kita. Apakah kita prajurit Kristus menjadi sebuah perenungan yang dalam bagi kita semua. Dan kiranya pada hari Natal nanti kita bisa mempersembahkan seluruh pergumulan kita dan mendapatkan konfirmasi lagi dan mengkonfirmasikan lagi untuk tahun depan. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua di dalam perjuangan kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari sekarang sampai selama-lamanya, Shalom menyertai kita. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Minggu mau jawab ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan beberapa warta, saya ingin bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir. Kalau misalnya ada, kami memohon bisa mengangkat tangan sebentar di sebelah kanan saya. Apakah ada? Tidak ada. Di sebelah kiri saya? Atau di bagian luar? Oke. Terima kasih untuk pendeta Yohanes Halim yang sudah berkhotbah pada hari ini. Ya, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan yang dibagikan. Dan Bapak Ibu, setelah ini kita akan melanjutkan dengan ada seminar ya, jadi Trivi Via Veritas Vita dengan tema mengenai satu Allah, satu umat, satu perjanjian, iya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan adakan ini di ruangan ini. Jadi Bapak Ibu boleh bisa sebentar di luar, mungkin mau ke toilet atau mungkin mau mengambil teh atau kopi. Ya, setelah itu kita bisa kembali ke ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti seminar yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Halim. Ya, jadi mengenai janji Allah kepada umat Allah. Dan Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan mengenai Israel dan segala macam, nanti ditanyakan di dalam seminar ini, ya. Dan setelah ini juga untuk Sunday School dan Nursery dan juga Christian Youth ada yang pertemuan di lantai 6 UPH Learning Hub, ya. Jadi bisa mengikuti para guru maupun para kakak pembimbing, ya, ya. Dan satu hal juga saya mau sampaikan, Bapak Ibu, selama ini di dalam pelayanan di CCM kita sangat terbantu karena ada rekan-rekan PIC di dalam pelayanan pos-pos pelayanan yang menolong. Ya, jadi Bapak Ibu kebayang kalau misalnya saya atau Pak Heinz atau Pak Davin atau officer harus mengurus semuanya ya, dari urusan alat tunggal sampai ledeng gitu ya, itu pasti nggak akan sanggup gitu. Nah, tapi kami dibantu sama PIC di dalam pos-pos pelayanan yang ada. Dan saudara, CCM ini tidak terasa ya, tahun depan itu kita mulai ulang tahun yang ke-9. Jadi memang pelayanan yang ada itu semakin kompleks, semakin berkembang. Dan kita juga akan melakukan perapihan gitu, membangun sistem yang lebih baik ke depannya. Sebelumnya mungkin kita cenderung pragmatis gitu ya, maksudnya memikirkan ada kebutuhan, terus kemudian kita berusaha mengisinya. Tapi ke depan kita berharap kemudian bisa merapikan pelayanan yang ada dan juga sisa-sisa yang ada. Nah, salah satu yang kita akan bersama-sama laksanakan dan juga lakukan adalah setiap 2 tahun sekali Bapak Ibu Saudara kita
mengadakan gitu ya penempatan PIC yang baru untuk pos-pos pelayanan yang ada. Dan pada hari ini saya mau perkenalkan PIC ya dari pos-pos pelayanan yang sudah kita pelengkapi dan nanti akan mulai bertugasnya itu per 1 Januari. Ya, berarti saya percaya hari ini kita bisa perkenalkan dan kemudian nanti ada masa-masa transisi. Sebenarnya masa transisinya sudah selama setengah tahun ini, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita mau perkenalkan supaya Bapak Ibu tahu, oh nanti kalau misalnya ada anak remaja, anak youth, dia butuh pelayanan, harus cari siapa ya? Nah jadi harus Bapak Ibu jadi tahu cari siapa. Ya, Bapak Ibu mau sumbang sound system misalnya ya, speaker misalnya, ya, jadi Bapak Ibu bisa hubungin siapa, ya. Bapak Ibu misalnya mau terlibat di dalam pelayanan sebagai singers, ya, Bapak Ibu bisa cari siapa. Nah, jadi harapannya adalah ketika kita memperkenalkan ini, Bapak Ibu juga tahu setiap pos-pos pelayanan itu di handle siapa yang menjadi person in charge-nya. Dan hari ini saya akan perkenalkan PIC yang utama di dalam pos-pos pelayanan itu. Mungkin di dalam pos-pos pelayanan masing-masing bisa jadi mereka ada pencari wakilnya, asistennya, apapun itu saudara, itu di dalam masing-masing pos pelayanan yang atur ya. Jadi hari ini saya perkenalkan yang utama ya, nanti kita akan doakan juga dan Bapak Ibu supaya bisa mengenal dan nanti tahu gitu ya, harus mencari siapa di dalam pos-pos pelayanan tersebut. Yang pertama untuk tim pelayanan youth itu saudara Mas Bro Adi Utomo Siregar, langsung maju ke depan ya. Kemudian tim usher di saudari Justina Willy Salunga. Mana Ibu Justina? Ya. Jadi ini tim pelayanan, tim usher. Dan tim nursery ada saudari Agatha Andi Monica Asri. Ibu Agatha apa ya? Ini Bu Agatha. Jadi Bapak Ibu yang punya anak balita silakan cari Bu Agatha ya, di mana nursery-nya. Dan kemudian Sunday School saudari Stephanie Quincy Abraham. Ya, ini pusat. Beliau jadi menghandle anak-anak yang usia yang punya 6 tahun ke atas, anak SD. Berikutnya tim worship planner saudari Ria Alicia Bastian. Jadi Bu Ria ini melanjutkan Ibu ya, sebelumnya tim worship planner tapi melanjutkan lagi. Dan Bapak Ibu yang ingin jadi singers, pemusik, silakan bisa menghubungi Ibu Ria. Iya. Berikutnya tim multimedia saudara Joy Anwar Purba. Mana Pak Joy? Ya, baik. Nah, Bapak Ibu saudara, satu hal yang cukup jadi concern kami juga di sini ya, di dalam tim Sision ini, ternyata tim multimedia itu tidak terlalu banyak yang terlibat. Padahal ini banyak sekali Gen Z, Gen apalah gitu ya, mutan begitu, yang harusnya ngerti begitu mengenai komputer gitu. Ya. Nah jadi sangat membutuhkan rekan-rekan bisa pelayanan di tim multimedia. Jadi bisa menghubungi Pak John ya, supaya orangnya jangan itu aja katanya ya. Dan kemudian tim sound system itu saudara Jonathan Martin Luther, mana mainnya reformator ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan sound system itu PIC-nya Pak Martin Luther, Pak Luther ya, biasa kita panggil ya. Sama Bapak Ibu saudara, sound system itu juga membutuhkan orang-orang yang bisa mengerti, punya telinga yang baik begitu ya, maksudnya cukup peka mengenai musik, mengenai suara dan segala macam. Jadi Bapak Ibu yang punya gift di dalam area itu silakan bisa menghubungi Pak Luther ya. Kemudian berikutnya tim sakramen ya, jadi untuk mengurusin baptisan dan juga perjamuan kudus. Ini ada Ibu Dewi mana? Ibu Dewi? Ya. Berikutnya tim sosial media, Ibu Maya Priscilia, Ibu Maya. Jadi Ibu Maya yang akan menghandle IG, Facebook, apa lagi Bu ya? Dan lain-lainnya gitu ya, seperti medsos ya, yang banyak gitu. Bapak Ibu sama juga ya, jadi kalau saya terpanggil untuk membantu di dalam tim sosmed bisa menghubungi Ibu Maya. Kita membutuhkan content creator
ya. Dosa yang kepikiran ya Bapak Ibu ya, konten misalnya yang kita posting biasanya ya di IG. Dan berikutnya yaitu tim prayer meeting, Saudari Yunia Sanandi, Ibu Yunia ya. Nah, jadi ini adalah rekan-rekan PIC yang akan mulai bertugas per Januari nanti, tapi mereka sudah mulai transisi sejak Desember ini. Jadi Bapak Ibu harap bisa mendukung dan tahu nih ya, jadi kira-kira mau cari siapa. Nah, tentu ini bukan semua PIC. Yang tadi saya bilang, semakin ke depan akan semakin berkembang kompleksitas yang pelayanan, kita akan membutuhkan tim pelayanan berikutnya. Misalnya Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan tim pelayanan kedukaan, ya Pak. Mungkin satu waktu kalau Tuhan izinkan kita punya gedung sendiri ya, nanti ada tim apa lagi gitu. Ya, jadi akan ada banyak saudara yang semakin berkembang di dalam pelayanan yang ada. Jadi mari sama-sama Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan ICCN ini. Saya mengajak kita berdoa bagi rekan-rekan PIC. Bapak di surga, kami bersyukur untuk rekan-rekan yang Kau panggil dan yang Kau percayakan untuk melayani bersama dengan setiap kami, dan yang Kau karuniakan hikmat bijaksana kepada mereka di dalam memimpin, mengembalakan rekan-rekan sepelayanan di dalam tim pelayanan masing-masing. Biarlah kami boleh mengerjakan setiap pelayanan yang Kau titipkan pada kami untuk kemuliaan bagi nama Engkau, dan berikan kami kerjasama yang baik, berikan kami kesatuan hati di dalam mengerjakan yang garap pekerjaan Tuhan yang Engkau titipkan pada setiap kami. Kami berdoa dengan nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Saya juga pada saat ini mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PIC sebelumnya yang sudah membantu selama ini ya. Di itu ada Ibu Saudari Maria, terima kasih. Kemudian di tim sakramen itu sebelumnya Ibu Louis ada Ibu Louis ya, terima kasih Ibu Louis. Lalu tim pelayanan multimedia itu ada Bapak Han Pranata Pak Pranata ya, terima kasih. Kemudian di tim pelayanan sosmed itu Ibu Lisa ya, Ibu Lisa, terima kasih. Kemudian ada lagi yang saya lupa sebut ya, iya, tim Asyur itu Bu Siska. Nah, dan tim prayer meeting Ibu Nala ya, Ibu Nala di mana? Oh, dari luar ya. Terima kasih untuk jarilah dari setiap rekan-rekan yang sudah membantu selama ini ya. Kiranya Tuhan terus memberkati, dan saya percaya meskipun tadi PIC tetap akan membantu dan pelayanan ke depan ya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya mau mengundang kita untuk boleh menyambut juga dua rekan kita yang tadi baru bergabung, Ibu Novia dan juga Ibu Kirei. Saya minta boleh berdiri bersama saya di depan ya. Jadi Bapak Ibu silakan menyalami ya, katakan welcome to the family ya.